Nah, banyak orang menanyakan atau dari sekian komentar-komentar yang masuk, ini mungkin masih banyak teman-teman kita yang masih belum paham perbedaan antara modul AMF dan modul AutoStart ya. Nah, di kesempatan kali ini akan saya jelaskan untuk perbedaan kedua modul ini. Nah, simak terus video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Sumber Teknik tentunya, dan di kesempatan kali ini akan coba saya bagikan masih seputar modul Dipsi ya. Nah, ini kebetulan di depan saya sudah ada dua modul seri 6020 AMF dan seri 3110 ya, AutoStart. Nah, di hari ini akan saya coba bagikan perbedaan antara kedua modul ini, yaitu perbedaan modul AMF dan modul AutoStart. Karena di beberapa komentar yang masuk itu kayaknya masih banyak teman-teman kita yang agak kurang paham mengenai kedua modul ini. Jadi sepintas atau sekilas saya ulas dulu. Jadi produk Dipsi elektronik ini itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa kategori. Yaitu diantara produk Dipsi adalah produk genset ya. Jadi dikategorikan Dipsi genset. Nah, yang kedua Dipsi power. Itu biasanya produknya adalah power supply, adaptor, baterai charger, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya dia dikategorikan Dipsi control. Nah, ada Dipsi control itu biasanya dipakai untuk mengontrol mesin-mesin machinery ya. Mesin-mesin pabrik mungkin seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah Dipsi ATS. Jadi semuanya berbentuk modul seperti ini. Jadi basicnya adalah PLC. Apa itu PLC? PLC adalah singkatan, yaitu dari Programmable Logic Controller, seperti itu ya. Jadi intinya modul yang sering saya tutorkan atau yang sering saya bagikan videonya ini adalah berbasis PLC yang intinya itu memiliki data atau program yang bisa diprogram, itu bisa custom, kemudian memiliki input yang notabene itu bisa memproses aritmetik dan logik, yaitu bisa mengkalikan, mengurangi, membagi, dan lain sebagainya dari input yang ada. Kemudian controller, jadi dari varian input yang tadi saya jelaskan itu bisa menghasilkan sebuah program atau action yang kita mau, seperti itu. Nah, khususnya di modul yang sering saya upload ini adalah termasuk ke dalam kategori Dipsi genset ya, karena sebenarnya modul-modul ini yang sering saya upload ini yaitu untuk mengontrol start dan stopnya mesin genset. Jadi dia dikategorikan ke dalam produk Dipsi genset, seperti itu. Nah, di dalam produk Dipsi genset ini diantaranya ada seri 3110, yaitu modul AutoStart seperti ini. Modul AutoStart. Dan seri yang lain yang sedang saya peragakan ini adalah
modul AMF ya. Nah, ini modul AMF. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi bedanya apa sih sebenarnya modul AutoStart dan AMF ini? Nah, ini buat kalian yang mungkin masih belum paham tentang perbedaan ini. Jadi catatannya adalah modul AutoStart dan AMF itu sebenarnya terkait fasilitas saja. Jadi karena modul ini didesain untuk men-start stop genset. Nah, kemudian untuk fasilitas AutoStart itu juga fitur yang ada di dalamnya. AMF juga sama. Namun bedanya adalah kalau AutoStart ini memanfaatkan satu input yang ada pada modul ini. Jadi kalau modul 3110 ini itu standarnya untuk AutoStart-nya itu di pin 13 ya. Itu settingan pabrikannya. Jadi pin 13 disambungkan ke min baterai dengan catatan modul posisi auto, itu dia akan secara otomatis memerintahkan atau memproses mensetar untuk genset ketika sudah terkoneksi ya ke mesinnya, seperti itu. Dan kemudian untuk modul AMF sendiri, yang namanya AMF itu automatic main failure. Nah, jadi udah bukan remote start lagi. Jadi modul AMF ini dia menggunakan sensing PLN yang masuk nih, RST netral ya. Jadi ketika tegangan PLN masuk ke sini, posisi modul auto, nah ketika mendeteksi tegangan hilang satu atau dua atau tiga-tiganya, atau dia mendeteksi under dan over voltage atau under dan over frekuensi dan lain sebagainya, itu secara otomatis akan memproses perintah itu, dan kemudian modul ini akan memerintahkan si mesin genset untuk start, seperti itu. Jadi bedanya di situ ya. Kalau modul AutoStart ini untuk picu remote start-nya itu menggunakan salah satu digital input yang tersetting di sini. Dia tinggal dikoneksikan ke min baterai, dia sudah langsung start. Nah, kemudian kalau untuk yang AMF ini itu menggunakan sensing PLN 3 pas masuk ke sini. Jadi kalau yang sensing PLN itu bisa dirubah ya, bisa dirubah menjadi single pass juga bisa, tapi secara otomatis untuk inputan generatornya juga dia harus single pass juga. Jadi kalau kita nginputin single pass, otomatis yang terbaca di sini juga nanti single pass, seperti itu. Nah, nanti akan kita peragakan. Jadi kesimpulannya adalah perbedaan antara modul AutoStart dan AMF ini ada di pemicu untuk otomatis startnya, kan seperti itu ya. Nah, catatan yang lain menyebutkan bahwa modul AutoStart ini khususnya untuk 3110 tidak bisa dirubah ke AMF atau untuk sensing tegangan PLN masuk ya. Namun kalau untuk modul AMF ini bisa disetting menjadi modul AutoStart. Nah, sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman ya. Jadi modul AutoStart tidak bisa menjadi AMF, tapi kalau sudah modul AMF itu bisa dijadikan modul AutoStart. Artinya apa? Jadi ketika menjumpai modul AMF ini, untuk sistem start stopnya itu bisa memanfaatkan picu tegangan sensing PLN ini, atau ini bisa dinonaktifkan dengan mengaktifkan salah satu digital input seperti modul 3110 ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu bedanya di situ. Jadi di beberapa pengkoneksian yang sudah saya jelaskan untuk panel ATS yang
dua-duanya menggunakan modul baik di panel ATS maupun di genset, itu juga sedikit banyak sebenarnya menjelaskan bahwa modul yang di panel ATS itu difungsikan AMF, kemudian yang di genset kita kalahkan, dia meskipun dia serinya AMF atau tipenya AMF, itu kita jadikan menjadi auto start modul, yaitu dengan memicu salah satu digital inputnya menjadi remote start. Ini seperti itu. Nah, ini sekarang akan kita peragakan ya. Kita akan peragakan pertama untuk modul yang 6020 aja dulu deh. 6020. Nah, kita akan masukkan, ini sudah kita siapkan ya adaptornya. Nah, ini sudah pada posisi AMF ya, defaultnya posisi AMF. Nah, ini kalau kita lihat tegangan untuk PLN-nya. Nah, ini tegangan untuk PLN-nya. Yang gambar sutet ya intinya. Jadi yang pas to pas saja. Waalaikumsalam. Ada. Nggak ada. Sama itu ya, vaksinnya. Namanya si Yati kan ya? Iya. Panggil nanti Mak. Yuk. Iya, udah ada lagi ya. Nah, ini kita posisikan layar ke posisi incoming PLN ya. Ini yang berlambangkan sutet seperti ini adalah itu lambang untuk sensing PLN. Nah, ini kebetulan masih 3 pas. Nah, ini belum ada sensing masuknya ya. Kita nggak ada untuk tegangannya, belum masuk. Nah, ini kalau kita start, karena dia modul AMF, dia kan otomatis karena sensingnya belum masuk, dia mendeteksi ya tegangan out. Nah, kalau kita start, nah dia akan langsung memerintahkan engine start, yaitu dengan lambang sutet out ya. Nah, ini proses start seperti ini. Ini kita stop dulu. Jadi ketika tegangan belum masuk, itu kalau kita auto posisi AMF, itu akan dia langsung memerintahkan untuk start, itu pasti, karena dia posisinya AMF. Nah, untuk mencoba atau simulasi tegangan PLN, nah ini sudah kita siapkan soket untuk tegangan PLN-nya. Jadi seperti biasa, memang kita menggunakan single pass ya. Jadi karena kita menggunakan single pass, ini kontrol tegangan PLN. Nah, ini ke soketnya, pass to netral. Jadi ini netralnya, ini fasanya satu pas. Jadi secara otomatis ini konfigurasi untuk sensing PLN-nya kita rubah dulu. Menjadi single pass ya. Nah, ini kan masih 3 pas, L1, L2, L3. Nah, kita masuk mode settingannya. Kita masuk ke halaman 7 untuk settingan main-nya ya atau PLN-nya. Nah, ini angka pertama di halaman 7 yaitu 701 itu 3. Ini adalah AC system. Kita rubah ke angka 5 yaitu single pass 2 kabel. Ini kita rubah menjadi angka 5. Setelah angka 5 oke, kita save. Nah, kita langsung keluar aja. Nah, ini tampilannya sudah berubah pasti ini. Nah, ini sudah berubah. Nah, secara otomatis ini untuk sumber genset juga dia sensingnya akan ikut berubah ya, karena dia pembacaannya di single pass. Seperti itu. Nah, ini kita coba lihat ke sutet ya. Nah, ini yang ke sutet juga dia udah single pass. Namun posisinya ini masih main failure detection atau masih AMF ya.
Jadi kalau meskipun AC sistemnya sudah dirubah menjadi single pass, ini modul tetap masih fungsi AMF. Nah, kita coba diautokan lagi. Nah, dia masih perintah start dengan lambang PLN out. Jadi nggak ada sensing PLN masuk, makanya dia perintah start seperti itu. Nah, kita stop dulu ya. Nah, kemudian kita akan masukkan, nah ini soket soket PLN-nya atau soket sensing tegangannya. Nah, ini kita masukkan. Ini masih terbaca kecil. Kita on-kan MCB-nya, jeglek. Nah, ini sudah terbaca 220 volt ya. Nah, ini juga ditandai dengan lampu LED ini yang berlambang sutet itu nyala, menandakan bahwa sumber PLN itu ada. Nah, kemudian kontak untuk ATS-nya itu posisinya berada di close posisi PLN. Nah, kalau seperti ini, kalau di auto itu nggak bakalan start lagi. Nah, ini posisi sudah auto ya, pasti di auto. Nah, akan muncul lambang seperti ini, auto. Nah, ketika mendeteksi tegangan ini hilang, tegangan sensingnya hilang, kita matikan MCB-nya ya. Kita matikan MCB-nya, kalian amati tegangannya. Nah, tegangannya hilang, itu dia akan secara otomatis memerintahkan genset hidup. Seperti itu untuk sistem cara kerja modul AMF ya, untuk sensing AMF. Jadi mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh kalian semuanya. Nah, kemudian kita akan trial, kita cabut lagi ya. Jadi sejauh ini mungkin dipahami ya teman-teman ya. Jadi cara modul AMF bekerja yaitu ketika dia AMF, dia membutuhkan sensing tegangan masuk ke pin yang sudah tersediakan. Kalau di sini ada lambangnya PLN ya, dia harus membutuhkan tegangan masuk ke sini, baik itu 3 pas maupun single pas. Seperti itu bisa dirubah-rubah. Nah, kemudian kita cabut lagi nih. Kita akan trial untuk posisi auto startnya. Jadi kalau modul ini udah pasti 3110 adalah auto start. Jadi nanti untuk modul auto start itu sama persis cara kerjanya dengan apa yang akan saya peragakan lagi ini. Jadi kalau modul AMF ini ya, saya ulangi ya, modul AMF ini kalau tanpa sensing tegangan, kalau diautokan langsung hidup, nah, langsung memerintahkan mesin hidup. Nah, kita akan rubah modul AMF ini menjadi modul auto start saja, jadi menggunakan remote start ya. Jadi bahasanya jangan dibolak-balik. Modulnya namanya auto start, tapi pintu masuknya itu menggunakan remote start. Artinya remote yaitu bisa dikendalikan dari jarak jauh kan, intinya seperti itu. Nah, jangan dibolak-balik. Jadi bagaimana caranya merubah atau mengkoneksi auto start. Nah, mengkoneksi auto startnya, auto start itu ya modul AMF juga bisa auto start karena bisa otomatis hidup, tapi dengan sensing 3 pas kan seperti itu. Tapi kalau yang modul auto start seperti ini, ya dia pemicunya menggunakan remote start kan seperti itu. Nah, sensing 3 pas juga itu bisa dikatakan remote start juga. Namun ya jarang orang mengatakan seperti itu. Jadi intinya ya sensing PLN untuk AMF seperti itu biasanya. Oke, kita balik lagi ke modul 6020 ini. Kita akan setting menjadi modul auto start ya. Jadi bukan AMF lagi. Nah, kita masuk mode settingan. Kita langsung masuk ke halaman 7. Nah, 701 seperti yang tadi. Nah, ini untuk AC system itu tetap di single pass. Kemudian masuk ke
702, yaitu untuk main failure detection. Jadi 702 ini seperti video-video saya sebelumnya di 6020 MK2 juga sama, untuk merubah modul IMF menjadi remote start. Ini juga itemnya masih sama ya, di halaman dan datanya. Jadi di 702 tetap ini 1 harus diposisikan ke 0. Nah, ini dirubah menjadi 0. Oke, sudah 0, kita save. Kita exit. Nah, ini sudah exit. Kita posisikan sensing PLN aja ya. Kalau tadi posisi IMF, sensing PLN nggak ada, seperti ini, 0 volt ya. Kita autokan dia langsung hidup. Nah, kalau kita sudah rubah menjadi modul auto start, ini fungsi IMF-nya udah nggak berfungsi lagi, ya. Sudah nggak berfungsi lagi. Nah, yang akan berfungsi adalah salah satu digital input yang ada di sini. Nah, salah satu digital input yang tersetting di sini. Nah, kita bisa lihat nanti kita simulasikan. Jadi ini soketnya kita pasang. Kemudian kabelnya, ini kalau nggak salah sih settingannya masih di pin 32 ya, atau di digital input A. Kita coba aja. Nah, cara kerjanya untuk modul autostat ini mengaktifkan salah satu digital input, itu dihubungkan ke min baterai ya. Dihubungkan ke min baterai. Ini kita pasang kabelnya dulu, kita coba. Nih, sudah kita pasang nih ujungnya. Nanti kita tempelkan ke min baterai. Nah, ini sudah kita pasang ya kabelnya, ini ujungnya. Nanti kita tempelkan ke min baterai ya. Kita pastikan ini modul masih posisi auto. Nah, masih posisi auto. Kita tempelkan posisi ujung kabel ini atau digital input ini ke posisi 1 ya. Ke posisi 1 atau min baterai. Oh, bukan. Berarti kita harus lihat konfigurasi untuk inputnya itu di mana, untuk remote startnya, di digital input mana. Kita masuk ke settingan. Ke halaman 3. Nah, 3 ini 3 kalau nggak salah ya. Nah, digital input A ini sebagai apa nih? A ini datanya 19. 304 adalah 19. Kita lihat digital input A. Sembilan belas itu simulate auto button. Nah, ini 19 ini kita rubah menjadi remote start on load. Remote start on load. Nah, ini posisi 16 ya. Kita rubah ke posisi 16 sebagai remote start on load. Jadi 19 ini kita rubah menjadi 16. Oke. Kurangi. Nah, posisi 16 kita save. Oke. Kita exit. Nah, seperti ini.
kita dipastikan ke posisi PLN ya, sensing 0, kemudian kita tekan tombol auto. Nah, dia sudah auto. Nah, input A ini tadi sudah kita setting remote start on load. Nah, ketika kita sambungkan ke min baterai modul posisi auto, dia akan perintah start. Kita tempelkan ke mana? Kok enggak? Nah, karena tadi kita coba digital input A-nya tidak bekerja, kita harus cek konfigurasinya ya. Konfigurasi input remote start-nya sebenarnya ada di pin berapa sih sebenarnya. Nah, kita masuk mode settingan. Nah, udah masuk mode settingan. Kemudian ke halaman 3 ya. Halaman 3 kita cari digital input di sini. Digital input. Nah, ini A. Posisinya 16. Nah, kita mau nggak mau harus ngelihat buku panduannya ya. Nah, buku panduannya juga jangan sampai salah. Jadi modul 6020 yang polos sama 6020 MK2. Nah, 6020 MK2 itu beberapa halaman mungkin sama ya, halaman, cuma item atau data per halamannya itu bisa jadi berbeda. Nah, jadi mutlak kalian kalau mau ngerubah, memastikan untuk tipe modul 6020 ya pegangannya harus yang 6020 yang polos ya. Jadi biar jelas. Nah, di sini kita akan lihat digital input A ya. Digital input A ini kita lihat di input sensor list. Nah, ini input sensor list. Nah, ini tabelnya input source list ya. Posisi 16 itu untuk oil pressure switch. Nah, oh iya, pantesan aja nggak kerja tadi. Oil pressure switch. Nah, kita akan rubah menjadi remote start on load. Ini posisi data berarti 18 ya. Kita rubah menjadi 18. Jadi si digital input A ini kita akan rubah menjadi 18. Oke. Nah, seperti ini kita save. Kita exit. Nah, kita coba lagi ya. Modul posisi auto, kita posisikan ini di posisi sutet aja, memastikan bahwa dia tanpa sensing karena ini sudah dijadikan modul auto start ya, jadi tidak menggunakan sensing PLN lagi. Nah, ini sensing PLN-nya juga sudah kita cabut, yang ada hanya kabel untuk remote start ya, kabel untuk remote start di pin digital input A atau di pin 32 yang sebagai remote start on load. Nah, kita posisikan auto. Nah, ini udah nggak start ya, sudah nggak perintah hidup. Kita tinggal hubungkan si pin 32 ini yang udah kita setting menjadi remote start on load tadi. Kita hubungkan ke min baterai ya. Min baterai ada di pin 1 nih di sini nih. Nah, ini pasti akan jam pasir. Dia akan memerintahkan si genset untuk start dan hidup seperti itu. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan kalian semuanya yang masih bingung mengenai perbedaan modul AMF dan modul auto start. Jadi perbedaannya ada di seperti yang saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi. Jadi mudah-mudahan sejauh ini dapat dipahami ya teman-teman. Jadi sudah sangat jelas perbedaannya tadi sampai saya peragakan. Mudah-mudahan
bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi nggak saya peragakan di modul yang 3110 ini ya. Karena di modul 3110 ini sama persis seperti yang tadi saya peragakan. Jadi dia memanfaatkan digital input, yaitu defaultnya untuk 3110 ini, settingan pabrik itu ada di pin 13. Modul posisi auto, modul pin 13 ini dihubungkan ke min baterai, dia otomatis akan start seperti tadi yang kita peragakan yang terakhir tadi. Jadi semoga bermanfaat apa yang saya bagikan di kesempatan kali ini, dan tekan like jika kalian menyukai video ini, serta jika di hari ini kalian mendapatkan informasi baru, hal baru, pengetahuan baru, silahkan kalian share ke teman-teman yang lainnya. Berbagi itu tidak rugi, berbagi itu happy, berbagi itu membawa rezeki, insya Allah, kalau kalian yakin. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu session.